Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revido Yoga Suryanata, NIM saya 0507377903 di UT Tarakan, Kalimantan Utara. Di video ini, saya akan menjelaskan hasil tugas pemrograman data berbasis web. Aplikasi website yang saya buat bernama Sita, yaitu Sistem Informasi Sederhana untuk Pengelolaan Bahan Ajar dan Tracking Pengiriman. Saya akan menampilkan hasil ya di sini. Di sini saya sudah membuat ada beberapa tampilan HTML, JS, CSS, dan image. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai struktur HTML yang semantik dan lengkap. Setiap halaman saya buat menggunakan elemen-elemen HTML5 sesuai fungsinya. Misalnya di index.html saya gunakan main. Di sini ini dia main class container. Untuk isi utamanya, terus ada di form. Form itu di sini. Untuk form loginnya, dan ada label untuk passwordnya, serta input untuk form control. Ini ya. Ada di tipe password, ID password, placeholder masukkan password, dan require. Saya akan menunjukkan halaman loginnya di index.html. Kita klik index.html, terus klik kanan. Kita pencet Open with Live Server. Di sini akan menampilkan login ke Sita, ada email, masukkan email kita, password, masukkan password kita, dan login. Setelah itu saya akan menunjukkan di halaman dashboard.html. Di situ saya menambahkan nav sebagai sidebar navigasi. Ini dia. Terus ada header. Ini header untuk pengucapan selamat datang di form loginnya. Untuk di judul dan section class content. Ini dia. Untuk konten utamanya. Sedangkan di halaman stop, saya menggunakan table ini table ID stop table class stop table. Saya menggunakan t-head dan t-body di sini, sebelah sini. Untuk menampilkan data bahan ajar dengan struktur table yang benar. Ini ada kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis, edisi, stok, dan cover. Lanjut, saya akan ke dashboard HTML untuk membuka browsernya. Pertama kita klik dashboard.html, klik kanan, terus open with live server, kita klik. Maka akan menampilkan seperti ini. Ada selamat pagi Rina, ringkasan data, jumlah BMP, total penggunanya, ada di sini dashboardnya, Sita, informasi bahan ajar, tracking pengiriman. Setelah itu saya akan menunjukkan stock.html di bagian sini. Kita kembali ke aplikasi VS Code-nya, klik stock HTML, terus bagian table.
table. Setelah itu kita lanjut ke desain websitenya yang saya buat folder di CSS slice styles CSS yang ini ya. Ini. Nah, untuk warna utama yang saya pakai adalah baby blue pastel supaya tampilannya lembut dan tidak terlalu mencolok. Saya juga menambahkan sidebar dengan posisi fix, kemudian memberi efek hover di setiap link supaya terasa interaktif. Bagian dashboard saya buat dengan tampilan kartu berbayang agar terlihat rapi dan modern. CSS juga saya buat modular dan terpisah dari HTML supaya struktur file tetap bersih. Nah, saya akan menunjukkan bagian sidebar, main, dan card-nya. Oke, sidebar-nya di bagian sini. Ada bagian sini. Terus saya blok. Ini bagian sidebar-nya. Terus saya bikin mainnya di sini. Ini nih. Saya blok dulu. Ini. Dan ada di cards-nya. Ini bagian ini cards. Saya bagian ini saya blok. Kemudian saya akan menampilkan di browsernya. Saya tunjukkan di sini ya. Maaf. Di dashboard.html open with live bar. Nah, dia akan menampilkan seperti ini warna birunya ya di sebelah kiri. Bagian sita informasi bahan ajar dan tracking pengiriman. Serta ada bayangannya supaya terlihat lebih modern sedikit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian JavaScript. Oke, kita minimize dulu. Kita kembali ke JavaScript. Ini dia foldernya. Ada di data.js dan main.js. Nah, saya akan menjelaskan bagian JavaScript yang berfungsi untuk mengatur interaksi antar halaman. Di file main.js, saya memanfaatkan DOM manipulation untuk beberapa hal. Pertama, saya menampilkan data bahan ajar dari data.js ke tabel di halaman stop. Kedua, menambah data baru ke tabel secara langsung tanpa reload halaman. Ketiga, menampilkan hasil pencarian pengiriman berdasarkan nomor DO di halaman tracking. Dan terakhir, membuat ucapan salam otomatis di dashboard berdasarkan waktu saat user login. Saya akan membukanya di main.js. Oke, saya akan menampilkan dokumen. Nah, ini nih. Dokumen get element by ID. Di sini dia untuk menampilkan info nomor DO, info nama, info status, ekspedisi, tanggal kirim, info paket, dan total. Ini yang saya blok. Setelah itu saya akan tunjukkan bagian fungsi lain sebagai login, tracking, dan stop. Pertama, fungsi login. Kembali ke index.html, klik kanan, open with live server. Di sini akan memasukkan email. Ini Rina at ac@id. Masukkan password Rina 123. Ini sudah kita login.
Terus trackingnya, kita akan menampilkan tracking pengiriman. Di sini nomornya 2023001234. Cari seperti ini detail DO-nya. Nama Rina, status dalam pengiriman ekspedisi JNE seperti ini. Ada paket diterima di gudang dan dalam perjalanan ke gudang, ke tujuan, sorry. Terus kita akan masuk ke halaman stok. Di sini informasi stok bahan ajar, oke. Di sini kita tinggal tambah stok baru, kode lokasi seperti ini. Ada UTIK 01, kode barang BMP 001, nama barangnya matematika 1. Jenisnya BMP, sorry, edisi 3, stoknya ada di 40. Tambah, maka akan menambah otomatis di sini ya. Setelah itu, untuk validasi form dan alert, kita minimize dulu kembali ke VS Code aplikasinya. Saya tambahkan logika agar pengguna mendapat umpan balik jika terjadi kesalahan. Di halaman login, ketika user mengisi email atau password yang salah, akan muncul alert bertuliskan email atau password salah. Selain itu, di bawah input saya menambahkan elemen small close error untuk menampilkan pesan error secara virtual. Di halaman stok, saya juga menambahkan validasi agar semua field harus diisi dengan benar sebelum data bisa ditambahkan. Jika tidak diisi dengan lengkap akan muncul alert isi semua field dengan benar. Smart error. Di sini dia tampilannya smart class error ini. Ini dia. Password error yang salah. Kita akan mencoba yang password salah. Kembali ke index.html, klik kanan, open with live server. Kita akan memasukkan email yang salah. Contoh rina1@gmail.com. Passwordnya kita cek lagi rina12344. Nah, maka akan menunjukkan hasil email atau password yang salah di sini. Setelah itu, untuk modularitas file, kita close dulu, kembali ke VS Code aplikasi. Saya pisahkan semua komponen ke dalam folder masing-masing agar lebih rapi. Folder CSS untuk styling, yang ini. Folder JS yang ini, untuk logika program dan data. Dan folder image atau gambar, untuk aset gambar ya. Dengan struktur seperti ini, pengembangan dan debugging jadi lebih mudah. Saya akan menunjukkan folder CSS-nya. Ini foldernya seperti ini. Dan file CSS-nya ini. Setelah itu JS-nya seperti ini filenya. Ada main.js-nya. Image-nya seperti ini. Untuk kreativitas tambahan, saya menambahkan beberapa fitur kecil supaya website ini lebih menarik. Pertama, sidebar dengan efek hover dan warna pastel yang lembut. Kedua, ucapan salam otomatis berdasarkan waktu, misalnya selamat pagi atau selamat malam.
Ketiga, modal pop-up di halaman login untuk tombol lupa password dan daftar. Semua ini saya tambahkan untuk meningkatkan tampilan dan pengalaman pengguna tanpa mengubah fungsionalitas utamanya. Saya akan menampilkan halaman login untuk lupa passwordnya, tombolnya. Seperti ini lagi, klik index.html, klik kanan, open with live server. Ini ada lupa password, ada daftar, email, password login, login ke Sita. Terus saya akan menampilkan dashboard utamanya. Ada ucapan selamat pagi Rina. Jadi, kesimpulannya aplikasi Sita ini merupakan implementasi dari kombinasi HTML, CSS, dan JavaScript yang interaktif. Website ini memiliki fitur login, dashboard ringkasan, pengelolaan stok bahan ajar, dan tracking pengiriman. Semua dibuat dengan struktur modular, tampilan yang bersih, dan validasi form yang interaktif. Saya juga menambahkan elemen kreatif seperti tampilan pastel dan ucapan otomatis untuk mempercantik UI-nya. Sekian penjelasan saya, terima kasih.